buat kita semuanya. Perkenalkan dengan saya, Sri Luciana Manalu. Alamat saya di Huta Paung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Saya kuliah di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Kristen program S1. Saya membuat video ini di mana saya akan menerangkan tentang materi perencanaan pembelajaran. Yang pertama, saya akan membahas tentang pemahaman saya tentang materi perencanaan pembelajaran ini, di mana selaku kita yang ingin menjadi guru di masa yang akan datang. Yang pertama, perencanaan pembelajaran itu adalah penjabaran yang ingin disampaikan oleh seorang guru dan pengembangan dari kurikulum, di mana kurikulum ini yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga harus dijalankan oleh seorang guru. Dan juga di mana tujuan pembelajaran ini sebagai materi ajar, metode, sumber belajar, dan juga hasil belajar. Dan dalam tercapainya pembelajaran ini dan juga seorang guru harus menyiapkan atau membuat indikator untuk perubahan yang terukur baik dari segi pengetahuan, sikap maupun keterampilan, dan berarti bahwa hanya sebatas itulah tujuan pembelajaran itu. Dan juga tujuan pembuatan indikator ini supaya seorang guru ini harus membuat materi yang akan diajarkan oleh seorang guru kepada peserta dan di mana seorang guru itu harus mengikuti kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan supaya dalam proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar dan juga efektif dan efisien. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang benefit dalam perencanaan pembelajaran ini selama saya di kuliah. Dalam pemahaman saya, dalam perencanaan pembelajaran ini, menurut Toko ada dua pengertian perencanaan pembelajaran, yaitu menurut knowledge, di mana pembelajaran itu merupakan cara pengorganisasian peserta didik untuk mencapai tujuan peserta didik. Dan yang kedua, menurut Slavin, di mana pembelajaran ini didefinisikan sebagai tingkah laku individu yang disebabkan pengalaman. Jadi, menurut saya, pembelajaran itu adalah suatu kerangka atau metode yang kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang disusun secara teratur, efektif, dan efisien dalam rangka memberhasilkan tujuan pembelajaran ini. Dan dalam tujuan pembelajaran ini, materi pembelajaran, pendekatan, strategi dan metode, kegiatan pembelajaran, alat dan media pembelajaran, sumber belajar dan penilaian pembelajaran yang harus dibuat oleh seorang pengajar dan memiliki konsep atau rancangan sebagai bahan yang mau diajarkan kepada peserta didik tersebut. Dan yang ketiga, saya akan membahas tentang komponen-komponen dalam perencanaan pembelajaran ini. Yang pertama, identitas program pendidikan, atau itu standar kompetensi kelulusan atau singkatannya itu dengan SKL. Dan yang kedua, kompetensi inti, di mana kompetensi inti ini adalah tingkatan kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada tingkatan kelas. Dan yang ketiga, kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar ini merupakan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah diterapkan. Oleh karena itu, maka kompetensi dasar ini merupakan penjabaran dari kompetensi. Dan yang keempat, indikator pencapaian kompetensi, atau disingkatan dengan IPK. Indikator pencapaian kompetensi ini merupakan tolak ukur ketercapaian kompetensi dasar, dirumuskan dengan menggunakan kata kerja dapat diukur, dan yang mencakup sikap dan nilai-nilai karakter, pengetahuan, dan keterampilan pada peserta didik tersebut. Dan juga, bagian yang kelima, tujuan pembelajaran ini merupakan rumusan perilaku yang harus dicapai peserta didik setelah mempelajari kompetensi dasar, dan di mana meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai karakter menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur. Dan yang ketujuh, saya akan menjelaskan materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini adalah yang membuat fakta, konsep, prosedur, dan metakognitif yang relevan dengan tuntutan kompetensi dasar dan dapat bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi dan mengintegrasikan nilai-nilai karakter sesuai dengan hasil analisis materi.
Dan juga yang ketujuh, strategi pembelajaran. Strategi ini merupakan pendekatan, strategi dan metode pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang guru pada peserta didik. Dan juga bagian yang ke-9, kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran ini dilakukan melalui tahap pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter sesuai dengan hasil perencanaan pemandu sinteks model pembelajaran dan pendekatan saintifik. Dan yang ke-10, alat dan bahan media pembelajaran, di mana media pembelajaran ini alat bantu proses pembelajaran untuk mencapai materi pelajaran yang akan disampaikan oleh seorang guru kepada siswa. Dan juga yang ke-11, sumber pembelajaran, di mana sumber pembelajaran ini yang berasal bisa dari buku, lembaran informasi, job sheet, lembaran tugas, lembaran penilaian, dan juga internet, dan lain-lain. Dan yang ke-12, di mana ini penilaian pembelajaran, di mana penilaian pembelajaran ini merupakan keputusan mencapai hasil belajar yang didasarkan atas pengumpulan data menggunakan instrumen pengukuran basika, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang terakhir yaitu bagian A, pengembangan materi pembelajaran, di mana pengertiannya ini adalah merupakan kemampuan inti pokok dalam sebuah materi yang ingin disampaikan si pengajar kepada peserta didik. Dan bagian dari isi rumusan kompetensi dasar merupakan objek yang pengalaman belajar yang diintegrasikan di antara peserta didik dan lingkungannya untuk mencapai kemampuan dasar berupa perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Dan yang ke bagian B, indikator pencapaian kompetensi, di mana itu adalah garis-garis besar yang harus dicapai oleh siswa selama pembelajaran berlangsung. Dan di mana di sini disimpulkan mempraktekkan, mendeskripsikan, mendemonstrasikan, dan merupakan rumusan kemampuan yang harus dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik sebagai bukti telah menguasai kompetensi dasar. Dan yang terakhir, di sini saya akan membahas tentang tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini adalah pengembangan indikator sesuai yang disesuaikan dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, serta dirumuskan menggunakan kata kerja operasional yang terukur dan dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar dari kompetensi inti yang ketiga dan kompetensi dasar dan juga kompetensi inti yang keempat dengan mengintegrasikan dimensi sikap dan nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan oleh peserta didik. Dan demikian yang dapat saya jelaskan tentang materi perencanaan pembelajaran. Dan terima kasih telah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Salam buat kita semuanya.